اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma marfa'a sifatil kamaliyah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal-mursalin wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في آية الأخرى في هذه المسألة المباركة بمصحة باب الصابرين يقول الله تعالى بمحكم تنزيله فهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم muhtadun. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna zalika liman min azmil umur. Wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri sala innaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum as-sabirin. والآية في الأمر الصابر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرع السلام ويقول إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي فأقعده في هجره ونفسه تقمطع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam yang diparuh di atas pertengahan di bulan Rajab, yaitu inna iddatu syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma halaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum fala tuzlamu fihinna anfusakum. Maka oleh karena itu di bulan Rajab ini kita subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Awatil iman.
Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ditingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Jadi ada kesabaran, isbiru, ya, kita bersabar, lalu kemudian kita wa aqimus shalah, kita salat. Inna salata 'alal mu'minin, ya, sungguhnya salat bagi orang yang beriman, ya, ditetapkan kan dalam kitaban mauquta, bahwa al-mu'min, bahwa sungguhnya salatu alal mi'rajul mu'minin. Jadi salat itu adalahnya tingkatannya bagi orang-orang yang beriman. Mi'raj itu naik tingkatan, ya. As-salatu alal mu'min mi'rajul mu'minin. Innal muhajirina man hajar ala manallah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-17 18 di bulan Rajab ini. Rajab adalah rahmatullah, jim jurmul jinayat, astagfirullah, rafiq firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Itu jurmul jinayat, penebus dosa. Ya Allah, ampunilah dosaku, sayangilah aku dan terimalah taubatku. Karena ala inna rajaban syahrullah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban, wa Sya'ban syahri, wa Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulanku. Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Jadi jurmul jinayat, jim itu dari Rajab adalah penebus dosa, ya. Jadi wa yaghfir lahum dzunubahum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ba adalah birrullah, kebaikan Allah. Jadi Allah akan membalas setiap kebaikan hambanya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi penuh dengan kesabaran, ya. Makanya wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan Nabi kalau ditimpakan musibah dia terus bersabar, itu yang lebih baik bagi dirimu. Tidak dia nyebut-nyebut lagi, karena tiap kalian akan diberi ujian oleh Allah. Ya, kita lihat di Amerika, di Los Angeles kebakaran tiba-tiba, sulit dipadamkan, air pun nggak ada, padahal hutan. Pas hutan tuh banyak rumah-rumah mewah, apinya itu dari langit, bukan lagi dari langit, bayangin. Makanya itu setiap saat bukan ujian, bahkan bala, tiba-tiba angin topan, tornado, niupkan api di situ. Oh, udah nyala semua sampai sekarang belum bisa padam. Bahkan sampai ke California. Bayangin negara bagian lagi itu. Hutan tuh berjalan terus. Makanya kita harus setiap saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesabaran ini wa basyir sabirin wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat basyir sabirin. Tiap kalian akan kami beri ujian. Jawabannya adalah ujian itu dengan apa? Kita diuji dengan ketakutan, pangan habis, kerjaan susah, ya enggak, kerjaan kita usaha, dagang sepi, dagang kadang rugi, usaha kita coba-coba rugi juga, modalnya dikit habis juga. Ya itu ujian kita lah, ya. Tiap saat orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah wabasyir sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Maka di antara yang kita baca bagaimana riwayat para sahabat tentang dia bersabar di dalam menghadapi keadaan. Wa an Abi Zaidin Usamah, diriwayatkan dari Abi Zaid, abahnya Zaid bin Haris. Siapa? Jadi abahnya Usamah bin Zaid, anaknya ya Usamah bin Zaid itu anak dari sampai karena cinta sayang Nabi kepada Usamah, sehingga ada sampai orang menyatakan, oh itu Usamah bin Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saking Usamah bin Zaid ini yang menjadi pimpinan di perang Mu'tah, 16 tahun umurnya. Dia karena cinta sama Nabi sampai 3 hari dia bingung jalan enggak, karena Nabi saat itu sakit yang luar biasa.
Saking cintanya ini anak 16 tahun dengan Rasulullah, nggak mau berpisah. Nabi tahu tentang kekuatannya, semangat perangnya, juangnya. Anak-anak muda, bayangkan umur 16 tahun Usamah bin Zaid akan memimpin 30.000 pasukan di perang Mu'tah antara Syam dan Madinah. Itu perbatasan. Jadi kalau kita dari Madinah ke Suriah itu nggak jauh. Itu Syam Damaskus tuh perbatasan. Jadi kalau dari Madinah ke Suriah itu, Syria itu ke Damaskus, ibu kota Suriah, karena bagian Damaskus yang sebagian juga kan dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan itu berebutkan. Nah itu menjadi sama Israel kan, jadi apa namanya itu, zona penyanggah dibikin. Padahal itu dataran tinggi Golan itu punyanya Syria. Makanya bertikai terus itu, nggak pernah habis sampai sekarang. Ya terjadi pergolakan sekarang ya, yang diambil oleh HTS apa segala macam. Nah itu nggak tahu nanti berikutnya kalau dia udah kuat dia matok duluan, jadi nggak kesempatan di situ. Makanya walan tarda kal yahud walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yahud Nasrani tidak akan pernah ridha akan kemajuan. Maka dia cari jalan. Maka sekarang gimana caranya? Di Palestina sampai hancur lebur kondisi dia. Dia mau cari apa alasannya? Cari para pejuang Palestina. Nggak akan ketemu satu dua karena mereka itu di dalam, mereka itu karena mereka pejuang, mau melawan arogansi nggak bisa kena. Sampai sekarang justru angkat kaki nyerah. Kakak akan bisa menang sehebatnya dipasang bom segala macam. Karena tujuan mereka untuk menguasai, menjajah, mengambil dataran semua Islam. Makanya kita harus berhati-hati. Inta bi ala jami'il ummatil muslimin. Spanyol aja yang udah 800 tahun diambil lagi. 800 tahun. Itu Andalusia ada masjid di atasnya, namanya daerahnya Cordova. Daerah Cordova itu negara bagian di Spanyol, namanya Cordova. Ya ada pemain, ada dia punya klub sepak bolanya Cordova, FC Cordova juga. Ada FC Barcelona, FC Football Club Andalusia itu namanya El Madrid. Kenapa nama Al Madrid? Karena di sana udah dikuasai oleh Islam. Diambil alih ketika dipimpin oleh seorang muda juga, ya, dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Mansur. Itu umurnya paling sekitar 30 tahun. Masuk dari Afrika Utara, Maroko kan berbatasan, ada Selat Gibraltar. Nah itu menembus. Kalau kita kisahnya, mereka tahu 800 tahun merdeka itu dimerdekakan oleh umat Islam. Mereka tahu cara seolah dia lawan, nggak bisa, ideologi nggak bisa. Ya caranya masuk gampang. Udah kasih seneng dulu, kasih tayangan, ya enggak, kasih sampai dia nggak sholat, terus dikasih seneng, dikasih minuman, dirubah-rubah dari buah itu mengandung arak sehingga banyak yang mabok. Wanita-wanitanya dikasih pakaian-pakaian yang hebat-hebat, pakaian cara-cara modis, sehingga pakaiannya mini-mini supaya kelihatan wah ini hebat, diganti pakaian-pakaian yang beredar tuh, pakaian-pakaian dikasih pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang syar'i diangkat, ditarik, dikurangi impornya, dikasih pakaian bebas. Lambat laun mereka pada bebas hidupnya. Nah ini udah kita nggak merasa. Lu bayangin. Sehingga sampai sekarang mereka nggak bisa. Nah kalau itu memang betul ideologi. Ya, para mujahid itu nggak pernah mundur. Karena mereka tujuannya adalah wajihadatin fisabilillah wala yukhafun laumata laim. Mereka bertekad kami ini menuju kematian, membela negara. Nah sekarang kalau tidak ada yang membela negara dikasih senang semua, lupa mereka, ya enggak, main terus, kasih HP bagus, mereka lupa dengan tekanan-tekanan wala yukhafun laumata laim. Padahal Allah sudah ingatkan. Kalau kita ngaji dalam surah Al-Imran itu ada dalamnya, ya, ada bahwa kalian itu tidak akan tahu apa yang mereka perlu. La ya'lamuhum, bayangin, la ta'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Kamu tidak tahu tentang musuh-musuh mereka, Allah tahu. Ini nyatakan bahwa Allah tahu.
Taghallubul ladzina kafaru fil bilad. La tagurrannaka, ya kan? La tagurrannaka. Kalian semudah tertipu oleh mereka. Dalam surah Al-Imran ayat 190-an. La taqul takallubun laka. Jangan kau mudah tertipu oleh mereka orang-orang kafir. Lambat laun mereka akan mengambil negerimu dan akan mengusir dirimu. Terjadi. Ya kan? La takallubul ladzina kafaru bil bilad. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kalau kita jauhin Al-Quran, kita jauhin. Bayangin 800 tahun, udah berapa generasi? Kita berapa kan? Baru 79 tahun. Ini 800. Nah, makanya bagaimana para sahabat dengan sabar di dalam berjuang, bukan sabar dalam dunia. Ya kan, sabar kita dalam berjuang, sabar. Ini sabar dalam bermaksiat. Pelan-pelan, maksiat lagi, mabok lagi, judi lagi. Betul enggak? Judi online makin marak, riba makin marak. Pelaku siapa? Sujud kepada Allah. Ya enggak? Tiap saat sholat, tahajud, sholat apa? Tidak pernah. Riba juga ada dipakai. Dia enggak tahu anggota keluarganya pada main judi, minum minuman, enggak tahu pulang, lagi mabok. Pergaulan bebas, jalan pada mana. Nah inilah bagaimana para sahabat yang Usamah bin Zaid sehingga sampai sedih, memikirkan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, sampai dia itu mau jalan enggak ke medan juang, padahal dia memimpin pasukan 30.000 pasukan umat Islam berangkat ke Mu'tah. Mu'tah itu negeri daerah pertengahan antara Madinah dan Syam, itu di tengah. Itu bingung, pada saatnya dia langsung berangkat, ya berangkat Pak, memimpin pasukan anak 16 tahun. Nabi tahu kekuatannya, kemampuannya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, hingga berjuang di Mu'tah sehingga sampai gugur, sampai habis badannya, bawa panji diganti sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib umurnya sekitar 39 tahun, gugur juga di medan Mu'tah. Para pejuang gugur. Ja'far bin Abi Thalib itu kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berjuang enggak pernah mundur. Maka saat ini kita lihat sampai pejuang-pejuang enggak pernah mundur. Di Lebanon, di Hizbullah, Syed Hasan Nasrullah, Syed Syab, Syed Musa, mereka terus enggak mau mundur. Setapak mundur bakal dikuasai oleh Yahud. Karena mereka berbatasan, mereka udah punya peta untuk menguasai dataran umat Islam. Itu kalau nggak dilawan terus nggak bisa pakai damai, habis. Kita lihat, ya bayangin dia sudah punya peta untuk ngasih ini Israel Raya itu. Bayangin, makanya mereka habis-habisan berjuang, nggak setengah-setengah. Nah itu makanya muncullah para pejuang-pejuang muda. Nah itu mengikuti pejuang-pejuang yang sahabat dari Nabi. Bagaimana muda-muda? Makanya di Palestina itu kan, di Gaza itu para pemuda-pemuda yang muncul. Nggak habis-habis, sekarang sudah bisa sampai 12 brigade itu, sehingga sampai 20-30 ribu personil. Anak muda semua. Kita anak mudanya kemana? Main, nggak ada mau olahraga, nggak ada mau berlatih. Padahal Nabi menyatakan alimu auladakum salas hisal. Ajarkan anak-anakmu tentang 3 hal. Sibahah war rimayah wal mi'zar. Ajarin anak-anakmu tentang berenang, lalu kemudian memanah. Kalau nggak memanah sekarang berjuang menembak. Ada bahkan sekarang latihan olahraga menembak. Nah, yang perempuan tuh mizar, menjahit atau jadi dokter bedah kalau ada yang pulang jihad. Bayangin. Nah itu bayang 16 tahun berangkat sehingga sampai gugur, digantikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, gugur juga, digantikan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah sekitar 30 tahunan, gugur juga. Terakhir diganti, diambil alih oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sehingga 9 pedang Sayyidina Khalid bin Walid terputus saking dahsyatnya perang, sehingga kita kehilangan 90 personil dari 30.000.
Makanya pasukan musuh, bayangin dengan perbendaharaan, kemampuan senjatanya luar biasa, tapi iman yang bisa mengalahkan. Afaman syarahallahu sadrahu Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Kalau orang nggak ada iman, biar dikasih senjata secanggih apa? Maka ini yang kita perlukan. Di mana? Apakah ada iman di dada para pemuda? Nah, waktu perang Tabuk pun ibu-ibu rela lepaskan anaknya ikut Rasulullah. Dia tahu bahwa anaknya akan pulang jadi syuhada. Dia nggak kaget begitu kelompok ketiga datang. Sabar wahai Umi, kedua putramu sudah menjadi syuhada. Girang. Sekarang mana mau orang jadi syuhada? Karena makin lama mereka melihat dunia yang remang-remang akan membawa suatu kegelapan. Justru maksiat terus yang terlihat. Makanya perlu penguatan itu. Bayangin apa nyatakan dari Abi Zaid, ayah daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ibn Zaid ibn Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangin jariyah Rasulullah, paling dekat nama Rasulullah, Sayyidina Zaid bin Haris. Ya, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibbihi wa ibnu hibbi. Ayahnya dicintai Nabi, anaknya lebih dicintai Nabi juga. Sayyidina Zaid bin Harisah ikut sama Nabi, cinta sama Nabi, anaknya juga Usamah begitu juga, cinta sama Nabi, cinta sama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Gola berkata, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang diutus putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annabni qadih tudira, maka sungguh annabni, anak yang melangkahkan kaki, hadir, ya, qadih tudira fashhadna, yang kami saksikan langsung, kami lihat, yang aku lihat. Farsala yuqri'us salam, aku lihat ketika dia diutus, dia jalan lalu kemudian menyampaikan salam, ya, menyampaikan salam. Wa yaqul, dan berkata, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma u'tiya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Bahwa sungguhnya Allah, innalillah, Allah memiliki apa yang ma akhadha wa lahu, apa yang dia miliki, wa lahu baginya ma u'tiya, dan apa yang dia datangkan, ya, wa kullu syai'in, dan atas segala sesuatu, indahu bi ajalin musamma. Tiap apa yang Allah miliki, apa yang ada di bumi dan di langit, dan nanti Allah berhak akan mengambil, indahu, karena itu milik Allah, bumi langit milik Allah, ya kan? Fastabiqul khairat ilallahi marju'ukum jami'ah. Kalau dalam Al-Quran Allah suruh kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena kalian akan dikembalikan nanti oleh Allah, akan mati, kembali ke dalam kubur. Makanya syai'un indahu bi ajalin musamma, akan sampai pada waktu yang ditentukan. Kita ada di dunia, kalau datang waktunya matadri nafsun mazadak sibugadan. Kalau udah datang waktunya habis, ya habis. Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kalian tidak akan tahu apa yang terjadi esok, kematian itu kita di mana. Siap-siap makanya. Fal tasbir, maka hendaklah kan bersabar, ya. Bersabar, wal tahtasib, penuh dengan perhitungan. Hidup ini penuh perhitungan. Kalau kita jalan nih, mudarat enggak? Ini kayaknya mudarat nih, buang waktu. Gak usah kita lakukan. Kalau ini kayak kita jalan kemari ini, baik enggak ini? Menambah suatu amal ibadah kita, baru lakukan. Ya, jadi jangan kita buang-buang waktu. Wah, pergi jalan-jalan deh, habisin ini, orang ikut jalan-jalan nanti, ayo ikut jalan ayo, ini liburan, apa ya, habisin waktu, habisin harta, macet-macetan, buang waktu. Ya Allah, kalau kita hidup pada masa perjalanan kita, bukan waktu kita tidak dihabiskan untuk berjuang. Nabi SAW, para sahabat habis hidupnya untuk berjuang. Kita bukan untuk enak-enak. Hidup di dunia nggak ada yang enak. Ya, hayat di dunia, wa dunia mazra'atil akhirah. Hidup di dunia nggak ada yang enak, nggak ada yang pasti. Karena kehidupan dunia ini adalah ladang untuk mencari akhirat. Ya. Lalu kemudian Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi
maka sungguh diutus kepadanya tuqsim yang senantiasa disebutkan baginya layak tiannaha, yang agar senantiasa datang kepadanya, faqama dan berdiri, wa ma'u dan bersamanya Sa'ad ibn Ubadah. Ya, ketika datang Ibnu Qadimah disebutkan bahwa siapa-siapa yang datang pada Rasulullah SAW, yang waktu melangkah terlihat yang bersamanya ya adalah Sa'ad bin Ubadah dan wa Mu'az bin Jabal. Ini para sahabat Nabi sedang hadir pada dekat Rasulullah. Wa Ubay bin Ka'ab, ya. Wa Zaid bin Sabit. Nah, ini yang mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Sabit. Ka'ab itu para penghafal Al-Quran. Wa rijalun dan laki-laki radhiyallahu anhum, yang semoga Allah meridhoi mereka. Semua laki-laki dan semoga Allah meridhoi mereka. Farufi'a ila Rasulillah, lalu kemudian farufi' aku melangkahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabiyun fa'aqadahu, maka duduk di sampingnya seorang anak, fi hijrihi, dari dalam hijr, ya. Lalu kemudian wa nafsuhu, ya, taqamqa, ya. Jadi taqaqa artinya bahwa fi hijr sampingnya ada senantiasa anak-anak main batuan semua. Wa nafsuhu dalam dirinya taqamqa, kadang-kadang mengambil makanan atau korma. Fafadat ainahu, lalu dia meneteskan air mata. Faqala, saat berkata saat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hada, apa ini? Faqala, Nabi menjawab, hazihi rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alahallahu, semoga Allah menjadikannya ta'ala, Allah ta'ala menjadikan fi qulubi ibadah, dalam tiap-tiap hati adalah ibadah. Bayangin, lagi netesin air mata. Makanya orang yang dilindungi Allah adalah wa rajulun zakallallahu khalian fafadat ainahu. Orang-orang yang zikir di satu lapangan dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kita karena banyak salah, istighfar. Karena dalam hadis kursi, mamin sautin abdin ahabbu ilallah, tidak ada suara seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah illa min sautin abdin taba ilallah, melainkan suara seorang hamba yang lagi bertobat. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaih rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab Duratun Nasin itu nyatek mamin abdin sautin ahabbu ilallah, tidak ada suara seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah, ya, illa min sautin abdin taba ilallah, melainkan suara seorang hamba Allah yang selalu bertobat pada Allah. Sehingga Nabi menyatakan, ya, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Bayangin, Nabi aja lagi duduk-duduk dalam keadaan sedih, menangis. Kita kagak nangis dengan apa yang kita perbuat, ya enggak? Sehingga Nabi nyatakan hadhihi rahmatun. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, Sa'ad bin Ubadah nanya, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini? Ada apa ini? Bagaimana Nabi menjawab, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alahallahu ta'ala, semoga Allah akan menjadikan rahmat ini, Allah ta'ala menjadikan rahmat saat ini fi qulubin ibadihi, di dalam hati-hati hambanya. Ya, jadinya sabar, istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi qulubin man syaa min ibadihi, yaitu di dalam hati dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba Allah yang baik. Wa innama yarhamullah, dan sungguhnya sungguhnya Allah menyayangi tiap apa yang disayangi oleh Allah, min ibadihi ruhamau, dari hambanya yang
yang penuh dengan kasih sayang. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum biwujuhihim min asaris sujud. Itu kesayangan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya ketika dia lagi sujud, simahum biwujuhihim. Karena mi'raj ini al-mi'raj ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Kata Nabi, salat itu tangganya bagi orang yang beriman. Simahum biwujuhihim min asaris sujud. Nampak cahaya di wajah mereka karena habis sujud. Min asaris sujud. Ya, itu namanya orang-orang yang beriman tuh kelihatan di wajah mereka sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sholat, dikit-dikit itu kita ibadah pada Allah. Ya. Hadis riwayatkan muttafaqun alaih. Wa makna taqaqqa tataharrak wa tadzir wa tadzarif wa tadzarif, ya arti daripada taqamqa artinya taharrak, bergerak, wa tadzarif ya berjalan, ya mengikuti apa yang ingin dicapai. Wa an Su'aib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malikil inni qad kabirtu fab'asa ilayya gulaman wa'allimhu sihra fab'asa ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamuh. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Suhaib bin radhiyallahu anhu, bahwasanya diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala kana malikun fi man kana, bahwasanya malikun fi man, ada seorang raja dari seorang kana qablakum, pernah terjadi ya sebelum kalian. Ini ceritain Nabi ya, ada seorang penguasa fi man kana qablakum ya, yang pernah terjadi sebelum negeri sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, dan raja itu ahli sihir. Falamma kabira, dan ketika dia menjadi orang besar memperlihatkan kesombongannya. Falamma kabira, jadi al-kabiru jalla jalaluh. Makanya baca al-husnah, yang seberhak sombong adalah Allah. Kita nggak boleh sombong, kibir. Inna rahmatan la yanzilu ila qaumin kibir. Ya kan ada itu. Sebenarnya Allah nggak turunkan rahmat bagi orang-orang yang sombong. Kan banyak itu. Innallaha la yuhibbur mutakabbirin. Allah enggak suka sama orang yang sombong. Ini seorang raja seperti kejadian orang yang sombong. Falamma kibara qala, berkata lil malaikah. Ya, maka berkata kepada raja itu, inni qad kabirtu, sungguhnya aku adalah orang besar. Wab'as ila gulaman, ambil, lihat anak ini. Lihat ada anak di hadapanku, wa'allimhu sihr, aku bisa tuh memberimu tahu pengetahuan padanya, diseher tuh anak. Fa'abasa ilahi gulaman, maka terjadilah padanya seorang anak yu'allimuhu, yang berkata, anak-anak tahu, anak-anak di depannya sudah kesombongan dengan ahli sihir. Ya, fa'as, lalu kemudian ditegakkan, fa'as, utuslah ilayya padaku gulaman, bawalah padaku anak, wa'allimhu sihir, aku akan menjadikan sihir pada anak. Fa'asa, lalu kemudian dijadikan ilahi kepada baginya gulaman, anak-anak, yu'allimuhu, yang mengikuti mengajarkannya, wa kana fi tariqihi, maka sungguh ya tariqah lagi dijalankan, waktu berjalan, iza salaka ya, maka iza salak suluk salaka ibadi anifa ini gharib, ujibu da'watadai iza da'ani falyastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika datang ya iza salaka rahib, maka ketika saat itu datang rahib, seorang ahli kayak biar pendeta gitu, rahib. Didatangkan rahib, faqa'ada ilaihi, lalu duduk di sampingnya. Wa sami'a kalamuh, dan mendengarkan ucapannya. Wa kana, dan berkata, idza atas sahira, jika kau datangkan, jika datang ya penyihir-penyihir marrah yang lebih, ya datangkanlah ya, artinya penyihir-penyihir yang marrah terus menerus birrahib ya, dengan apa yang dihadapkan oleh pendeta itu, faqa'ada ilaihi, dan dia mendudukkan di sampingnya. Faiza atas sahir, ketika datang ya penyihir itu, darabhu, lalu terpukullah olehnya, fasyaka zalika ila rahib, maka sungguh ada kesyaka, ada satu kekuatan bagi pada rahib itu. Faqala, berkata rahib itu, idza khasyita sahir, jika kau lakukan ya kekuatan sihir itu, faqul habasani, maka katakanlah habasani ya, ikatlah diriku, ahli dan keluargaku. Katanya bahwa rahib itu, wa iza khasyita ahlaka, jika ada sesuatu yang menyakitkan daripada keluargamu, faqul habasani, maka ucapkanlah ini bagian dari diriku, sahirun ya, yang orang-orang yang telah dirasakan dengan sihir tersebut. Babainama, maka diantaranya huwa ala zalika, ya diantara yang demikian itu, iz'ata, jika datang ala dabatin, katakan kepada dabbah, artinya kendaraan itu kayak dabbah azimah, datang dabbatin ardi, itu binatang kayak dab, itu kayak biawak gitu ya, biawak yang besar. Qad habasatin nas, ya habasatin nas, yang sungguh telah melangkah pada seseorang. Fagola, lalu berkata, al yauma a'lamu sahir abdalu, dan hari ini aku akan a'limu, memperlihatkan sihirku, abdalu ya, lebih utama, lebih hebat, amir rahib ya, lebih hebat dari rahib, kehebatan abdal, kehebatannya rahib. Apakah ini lebih hebat dari rahib? Fahaza hajar, lalu diambillah itu batu. Faqala, berkata, Allahumma in kana amrar rahib ahabba ilaika min amris sahir. Nah, ini kita baca kalau ada sihir ya, dikatakan Allahumma, ya Allah, in kana amrar rahib, jika engkau ya, jika ada satu perintah dari rahib, ahabba ilaika, yang lebih dicintai darimu, lebih aku cintai darimu, min arris sahar ya, min amris sahir, faktul hadhihi dabbah. Jadi kalau dia ini kan apa yang begitu lewat, ada dab biawak, kalau disihir mati, lalu kemudian ada orang beriman menyatakan bahwa ya Allah, kalau ini memang dia mati, ketahuilah bahwa matinya lewat dari sihir. Kalau memang itu as-sahir abdalu amil atau rahibul abdal, apakah dari rahib itu lebih utama? Ya, fa'akhadha hajaran, ya fa'akhadha, maka diambil batu. Ya, cukup batu doang. Diambil, orang beriman ambil batu, enggak perlu dia sihir. Batu diketik aja mati. Faqala, berkata, Allahumma in kana amrar rahibi ahabba ilaika min amris ya sahir. Ya Allah ya, in kana, jika ada perintah yang diperintahkan rahib, ahabba ilaika, yang aku lebih cintai, lebih suka ya kepadamu, min amrin, dari urusan sihir, faktul hadhihi dabbah, maka matikan ini apa biawak ini. Langsung bayangin dengan doa doang, perlu sihir. Dianggap sombong tuh, saya bisa sihir, mati tuh dop. Belum disihir udah artinya dia menghidupkan itu, malahan diketok sedikit mati dengan doanya. Faktul hadhid dabbah, maka bunuhlah ini
biawak ini hatta yamdin nas farama ha faqatalaha wa umadun nas fa'atar rahib fa akhbarahu faqala lahu rahib ayy bunayya antal yaum afdalu minni. Jadi anak kecil itu cukup dengan berdoa doang pada Allah. Mainkan batu, pegang, dia minta doa anak itu, Allahumma in kana amrar rahib. Bayangin tuh rahib tuh suruh penyihir tuh menghidupkan, malahan pakai batu kecil doang. Dia baca doa, ya Allah, jika urusan rahib lebih dicintai daripadamu min amrir sahir faktul hadhid dabah, maka matikan ini biawak. Bayangin, di seher biawak yang bisa. Nah ini anak kecil langsung doa kepada Allah. Bayangin akhirnya itu biawak mati. Faramaha faqatalaha, maka matilah, maka terbunuhlah itu. Wa madan nas, lalu mengejutkan orang-orang, fa'atar rahib, maka datanglah rahib tersebut, fa akhbarahu, berkata, menghabarkan padanya, faqala, berkata padanya rahib, ayy bunayya, kau anak siapa? Antal yaum, engkau hari ini afdalu minni, lebih hebat dariku. Karena ini anak beriman. Dia lihat, oh di kesaktian dia cuma berdoa sama Allah. Itu enggak perlu dia diseher di situ, itu biawak diseher mau mati. Ya, cukup ini anak cuma berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amaran rahib ahabba ilaika. Ya enggak? Ya Allah, jika engkau lebih menyukai aku, doaku nih kepadaku, mohon padamu agar senantiasa itu biawak engkau yang matikan. Tiba-tiba dia doa mati, nggak bisa lagi dihidupin. Makanya langsung doa itu rahib penyihir itu datang pada anak ini karena anak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu penyihir itu didatangin ini anak sampai menyatakan bahwa itu rahib mengatakan, faqala lahu rahib, berkata rahib padanya, ya bunayya, ai bunayya, hei kamu anak siapa? Antal yaum, kau hari ini afdalu minni, lebih hebat daripada, lebih baik, lebih hebat daripadaku. Qad balaga min amrik ma'ara, sungguh telah sampai min amrika, apa yang telah yang aku perintahkan padamu, ma'ara, apa yang kau lihat. Ya, apa yang aku lihat apa yang kau, ya, apa yang telah kau sampaikan itu pada urusan pada waktu berdoa. Apa yang aku lihat, kau telah menyampaikan sesuatu, apa yang kau sampaikan, ma'ara, ya, dan aku, apa yang aku lihat, dilihat. Wa innaka satubtala fa inibtuliyat, dan sungguhnya engkau adalah satubtala, yang menyebabkan terjadinya, fa inistuliyat tulita, dan sungguh apa yang telah aku ingin jadikan, fala tadullu alayya, tidak terbukti apapun bagiku. Semua karena ditolak, karena apa yang kau baca, kau ucapkan, yang kau jadikan, sehingga tidak akan menjadi apa bagiku, katanya, fala tadulla alayya, maka tidak akan berarti bagi apa yang aku rasakan. Ya, saya kira sampai sini aja ya. Ini tentang kesabaran. Ya, anak itu bayangin duduk santai melihat bagaimana rahib ini dengan gagahnya, dengan sombongnya. Cuman itulah kemuliaan orang yang beriman. Makanya kan kemarin kita baca itu kemuliaan orang beriman itu. Ya, kemuliaan orang yang beriman kan ada kan, bahwa yang kita baca bahwa sungguhnya kemuliaan itu orang yang beriman itu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Bahwa Nabi bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu, inna amrahu kullahu, tiap urusannya itu semuanya adalah kebaikan. Wa laysa dzalika, tidak ada yang demikian li ahadin bagi seseorang illa lil mu'min. Tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman melainkan satu keimanan, oleh seorang melakukan kebaikan bagi orang beriman. In asabathu sarra,
Jika dia asabatu, jika datang musibah, sarra'u syakara, dia sembunyikan, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu yang terbaik baginya, kata Nabi. Wa in asabathu dharra'a, jika dia mendapat musibah, keburukan, kehancuran, ya, kebakaran, gempa bumi, longsor, sabara fakana khairan lahu, dia bersabar, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, inilah yang kita baca dari hadis ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya, sampai di sini ya, insyaallah ya, sampai sini. Fala tadulla alayya, rahib mengakui kehebatan tu anak yang beriman. Makanya anak muda akmalul mu'minin imanan ahsanul khuluqa. Kemuliaan orang yang beriman, kata Nabi, orang mukmin itu terdapat pada keimanan, teguhnya dan akhlaknya. Kalau udah akhlaknya taat, rusak. Insyaallah mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, menanya Habib, Silakan. cara biar iman tetap stabil, terus kalau udah turun iman itu cara naikin lagi tuh kayak gimana Habib? Kata Nabi, nanti saya di zamanin ala ummati, akan datang suatu masa bagi umatku, al-iman yazid wa yankus, iman itu turun naik. Jadi ketika dia turun, kita banyak beristighfar kepada Allah. Ketika dia naik, banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jangan kita naik iman, begitu kita dikasih nikmat lari dari Allah, hilang imannya, ya kan? Yang paling utama itu, yang paling bagus ketika orang diberi nikmat, dia bertambah imannya. Kan kebalik, ketika dikasih nikmat, kasih harta, kasih apa yang dia mau disampaikan, tapi ujian istidrat terkadang. Dia mereka nggak merasa idza aradallahu bi abdi syarran amsakanhu bi dzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Kata Nabi, mereka tuh kadang jebakan, dijebak. Semakin dia dikasih, oh waktunya nggak ada, lalu kemudian muflis dia. Kan orang yang muflis itu orang yang habiskan urusannya untuk dunia, ya enggak? Kasih harta, kasih ini, udah sibuk deh, jauh dari masjid, jauh dari majelis, hilang dari musola, hilang dari masjid. Itu kalau dikasih nikmat bahaya tuh. Makanya nanti ditanya, wa an malihi fi maktasabahu wa fi ma anfaqahu, kau dapat dari mana dan kemana kau habiskan. Paling enak tuh ya, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa inggallah. Kata Nabi dalam sabdanya, sebaik-baik amal perbuatan kita, yang paling dicintai oleh Allah, disukai Allah, sedikit tapi rutin, ya, daiman abadan, ya. Jadi rutin supaya iman kita mantap, ya, kuatkan iman, ya. Jangan wah sekali dia ibadah banyak, ya, sebulan kabur, ya. Jadi yang penting rutin, walaupun kita kerja sedikit, kita datang rutin di sini dapat sedikit, tapi kita pakai lebih baik. Ya, satu hadis kita pakai lebih baik daripada banyak didengerin kagak ada yang dipakai. Benar gak? Kan sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa asaina, bahaya. Kami dengar dan kami taati, kami pakai. Jangan kami dengar kami tidak pakai, bahaya. Wa asaina kan ada dalam Al-Quran. Ya, sedikit tapi kita pakai, ya. Ya, saya kira demikian. Ada lagi, silakan. Nggak ada, ibu-ibu? Udah ngantuk ibu, kelihatan, kena angin sepoi-sepoi, kelihatan ibunya. Ya, mudah-mudahan baik, udah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan, insyaallah berarti ibu-ibu semua udah paham ya.
Paham suaranya, Bu? Udah, nanti kita lanjutkan lagi. Yang penting jangan bosan. Ini ucapan Rasulullah. Kita baca terus Qur'annya terus. Ya, apa yang kejadiannya saat ini penuh dengan ujian. Ya, jadi jangan kita kaget di luar negeri kasih ujian. Kita juga banyak ujiannya. Ya enggak, di saat banjir bakaran, di saat dia panas kebanjiran, macam-macam. Ya, jadi ujian tiap saat kita beri ujian. Mau rumah tangga, anak, istri, suami, macam-macam. Itu udah biasa kan kita baca tadi di Al-Qur'an. Minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Ya, sampaikan berita itu bagi orang yang sabar. Jadi obatnya sabar. Dan kalau ada kita mendapatkan musibah, disembunyikan, kita banyak bersyukur pada Allah. Ya, para sahabat kan in asaba, ya kan, dia kalau dikatakan sara'a ya wa syakara alaihi. Kalau ditimpa musibah, ya dia sembunyikan lalu dia bersyukur pada Allah, ya. Dia sabar, ya. Jangan kita saya ini begini. Ya. Kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai ada kita diuji bala, ya. Kalau kita malam yarda ala qada'i walam yasbir ala baqa'i walam yashkur ala ni'ma'i falyakhuz rabban siwahi. Kata di dalam hadis qudsi, siapa saja yang tidak ridho akan ketetapanku lalu dia tidak sabar atas ujianku, ya, lalu kemudian dia tidak bersyukur atas nikmatku, cari Tuhan selain aku. Mudah-mudahan kita tetap iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi banfa'na bi barakati madinal husni bi hurmati mu'minina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.